Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang praktikum sistem basis data 2. Sebelumnya saya mau tanya apakah suara saya dan gambar saya bisa diterima dengan baik? Mohon ditanggapi. Bisa. Baik ya, kita lanjut ya. Jelas Pak, jelas. Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa model join ya untuk mengquery data dari beberapa tabel sekaligus ya, mulai dari inner join, left join, right join ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang join tabel, tapi lebih pada beberapa trik untuk bisa melakukan query join tabel yang lebih sederhana ya dan mudah dilakukan. Kemudian harapannya juga nanti waktu dieksekusi membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat. Jadi kecepatan dalam hal mengquery data ini menjadi kunci utama juga ketika kita melakukan query data. Jadi kalau terlalu lama ya, jadi nanti pengguna tidak akan puas gitu ya kalau terlalu lama respon time yang dibutuhkan untuk menampilkan data yang kita inginkan. Oke, sekarang saya share presentasinya. Sebetulnya bahan presentasi seperti yang minggu lalu tidak ada perubahan, tapi nanti saya akan berikan contoh-contoh yang lebih menarik lagi sehingga kita bisa mencoba nanti untuk mempraktikkan beberapa trik join tabel. Ya, saya tampilkan dulu presentasinya. Oke, ini terlihat PowerPoint-nya, saudara. Halo, halo. Iya Pak, kelihatan. PowerPoint ya. Oke. Iya. Kita akan membuat melakukan join tabel ya dengan beberapa trik ya untuk menyederhanakan bahasa query yang kita berikan pada server ya. Oke, nah pada join ya yang sudah kita bahas, entah itu right join, inner join, left join, dan beberapa join yang lainnya, kita melakukannya dengan berdasarkan pada satu kata kunci yang menghubungkan tabel A dengan tabel B ya, atau tabel A dengan tabel C misalkan gitu ya, dengan menggunakan on ya. Nah, pada MySQL untuk menyederhanakan proses join ini, MySQL sudah memberikan alternatif ya dengan cara menggunakan statement using ya, using. Jadi using ini nanti tidak perlu lagi menulis terlalu panjang, misalkan ini ya, menampilkan order number, order date, order status, dan customer number dari tabel custom order, dan customer name dari tabel customer ya, menggunakan inner join ya. Biasanya kita from order SA inner join ya, dijoinkan dengan customer SB, kita menggunakan on ya, A titik customer number sama dengan B customer number. Nah, dengan cara menggunakan using ini lebih sederhana, kita tinggal using gitu customer number. Syaratnya ya, primary key yang ada di customer dan foreign key yang ada di order itu memiliki nama yang sama dan tipe yang sama ya, memang untuk menjoinkan kedua tabel tersebut ya. Tapi kalau nanti
misalkan di customer itu menggunakan field customer number, sedangkan di order menggunakan customer num gitu aja, itu tidak akan nyambung gitu ya. Syaratnya di situ. Ya. Dengan menggunakan using ini, kita akan lebih sederhana. Ya. Kita coba, ya. Coba dulu ya. Oke, saya aktifkan dulu MySQL-nya, WAM-nya atau exam-nya. Itu oke, sudah aktif. Kemudian saya ke Navigate. Ya. Navigate-nya saya aktifkan. Oh, saya keliru pencet. Ini Navigate-nya. Oke, kemudian double klik di connection-nya dan saya aktifkan database classic model ya. Nah, untuk membuat query semacam itu ya, Anda ke queries ya, ini kemudian new query. Oke, saya perbesar, kemudian caps lock ya. Jadi untuk mencoba ini ya, kita perintahkan select ini, Anda tulis from gitu ya. Kemudian from-nya dulu diisikan order, ya. Orders SA inner join ya dengan customer SB, kita gunakan using gini aja. Biasanya kan kita menggunakan nanti begini ya, saya bentuknya begini dulu, on gitu ya, on A titik berdasarkan customer number ya, sama dengan B titik customer number ya. Nah, baru kita masukkan apa saja yang mau ditampilkan dari kedua tabel. Nah, untuk menjoinkan dua tabel itu kita tentukan dulu ya, mana yang melengkapi mana gitu ya. Artinya kita tentukan tabel apa dulu yang akan dilengkapi, itu menjadi utamanya yang dengan inner join ya, kita inner join. Nah, karena di sini order ya yang akan dilengkapi dengan customer name, karena di order itu tidak ada nama customernya gitu ya, yang ada cuma customer number ya. Jadi A titik kan di sini apa tadi, customer order number, order date ya, order number, koma order date, koma status ya. Kemudian customer number A titik customer number, dan baru dilengkapi dari B ya, dari tabel customer mengambil customer name ya. Nah, biasanya kita menggunakan dasar join dari dua tabel itu menggunakan perintah on semacam ini. Jadi on terus diikuti dengan field yang menghubungkan ya, yaitu customer number di A dan customer number di B. Nah, kita run sebentar, titik koma ya. Nah, ini terlihat ya, hasilnya bisa menjoinkan tabel order dengan tabel customer dengan tujuan
mengambil nama customer dari tabel customer ya. Karena di tabel order itu tidak ada nama customer atau customer name-nya tidak ada. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan, kita bisa menggunakan perintah using ya, using gini. Jadi ini nggak perlu panjang-panjang, cukup customer gitu aja. Customer number. Oke, kita run, hasilnya sama ya, hasilnya sama. Nah, bedanya kalau menggunakan using itu field yang mengaitkan ya, antara primary key yang ada di customer dan foreign key yang ada di order itu harus memiliki nama yang sama. Tapi kalau kita menggunakan on seperti yang cara pertama, ini memungkinkan gitu ya, memungkinkan field penghubungnya itu tidak memiliki nama yang sama, boleh asalkan maksudnya sama ya. Misalkan di A ditulis customer number, tapi di B coba ditulis customer name gitu aja, bisa gitu ya, bisa, memungkinkan sekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan saudara? Ada pertanyaan? Oke, presentasi ini atau latihan ini saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube supaya bisa Anda pelajari secara mandiri. Mohon tanggapannya. Halo. Ya, Pak. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini nggak ada, Pak. Lanjut ya. Masih belum. Nah, kemudian kalau kita menggunakan inner join ya, kalau kita menggunakan inner join ya, saran saya ya, yang menjadi tabel utamanya adalah yang kardinalitasnya many ya. Kalau kita lihat di sini di skema basis datanya ya, antara order dengan customer itu many-nya kan ada di order ya. Artinya order ini tabel utama ya. Kemudian customer ini tabel pendukung ya, pelengkap gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan inner join ya, tabel ordernya ini kita buat menjadi tabel utama atau di tabel A gitu ya, menjadi tabel A ya, kemudian dilengkapi oleh customer, jangan terbalik gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan skema left join ya, bentuknya terserah nanti antara A dengan B di mana gitu ya. Nah, yang utama kalau left join ya berarti kan di sisi kirinya ya gitu ya. Maka yang A itu yang customernya gitu ya. Yang A itu yang ordernya gitu ya. Nah, tapi kalau right join ya, ordernya pindah ke B gitu ya. Nah, karena fungsinya adalah melengkapi apa yang tidak ada di order. Ya. Ini hampir sama nanti hasilnya. Jadi kalau saya membuat begini, ya ini yang left join, ya customer number. Sebentar, ini terbalik ini. Right join, order number. Oh ya, kita gunakan right join ya. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau tadi kan 326 record gitu ya. Kita lihat. Oh ya, right join ke sebelah kanannya gitu ya. Join ke sebelah kanannya customer ini ya. Jadi ini sama dengan yang di sini dengan apa? Inner join ya. Hasilnya oh ya. Nah, ini kalau tadi menggunakan inner join itu menghasilkan 326. Nah, kalau menggunakan right join ya, RIGHT
itu menghasilkan 350 karena ada yang 0 ya. Nah, ini yang 0 ya. 0. Jadi kalau begini ya, kalau begini artinya yang menjadi tabel utamanya adalah customer ya. Yang menjadi acuannya itu jadilah customer, sehingga yang diorder kalau tidak ada ya diisi dengan 0 ya. Nah, yang sama dengan inner join itu adalah ini left ya. Kalau posisinya semacam ini ya. Jadi nanti hasilnya menghasilkan 326 rekod lagi ya. Jadi di sini tidak akan ada yang 0 ya, karena yang menjadi acuan adalah isi dari tabel order ya, kemudian dilengkapi oleh customer. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ini saya mencontohkan saja perbedaannya. Oke, di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan cara join dan memfilter isi tabel. Ya. Misal saya pakai inner join saja, ya, inner join. Ya. Misal ya, saya akan menampilkan isi dari tabel order dengan syarat tertentu, ya. Kemudian dilengkapi dengan field yang ada di tabel customer, gitu ya. Jadi kita lihat dulu isi dari tabel order. Misalkan begini ya, saya hanya akan menampilkan order yang terjadi pada bulan Februari misalkan ya. Pada bulan Februari saja di tahun 2003. Di sini kayaknya semuanya tahun 2003. Oh, ada 2005. Atau begini, saya hanya akan menampilkan order yang terjadi pada tahun 2003 misalkan gitu ya. Kemudian saya lengkapi nama customer dan alamatnya, ya, misalkan B, name customer sama addressnya gitu ya. Address 1 B, address 2 sama B titik city. Nah, kalau begini ini masih menampilkan semua order ya, yang menampilkan order number, order date dan status, kemudian dilengkapi order number, order date, order status dan customer number yang dilengkapi oleh customer name, address dan kotanya, city-nya dari tabel customer ya, tanpa ada filter ya. Belum ada filter ya. Jadi hasilnya tetap masih 326 semacam ini hasilnya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau memfilter ya, yang ditampilkan adalah order date-nya itu hanya di tahun 2003 misalkan ya. Nah, kita tinggal menambahkan where ya. Where semacam ini. Yang kita filter ya adalah order date atau tanggal order yang terjadi di tahun 2003. Jadi years menggunakan fungsi year, dalam kurung a titik order date ya sama dengan 2003 ini ya. Nah, dengan cara begini ya nampaknya sudah betul dan bisa jalan ya. Ini sudah jalan gitu ya. Nah, dari 326 sekarang yang order yang terjadi di tahun 2003 itu tinggal 111 rekod ya.
Yang di tahun lainnya di 2005 dan mungkin ada di 2004 itu tidak ditampilkan, ya. Nah, ini masih cara biasa, ya, cara biasa. Kalau datanya masih sekitar seribuan, ya, data aslinya, data ordernya itu masih seribuan, kemudian difilter cuma menghasilkan 111 itu, mungkin apa namanya, kebutuhan waktu eksekusinya tidak terlalu nampak perbedaannya. Nah, trik untuk mempercepat proses query join ya, dua tabel dan menggunakan filter adalah begini. Kalau ini artinya nanti akan dijoinkan dulu ya isi dari tabel A atau order ini dengan tabel B yang memenuhi syarat ini ya. Kemudian baru difilter. Jadi kalau di A tadi itu sebagai di tabel order atau tabel A itu sebagai tabel utama, memiliki 326 rekod, maka dia akan dicarikan pasangannya di tabel customer atau tabel B. Baru nanti ya dari 326 baru nanti difilter ya, dipilih gitu ya yang memenuhi syarat ini. Artinya apa terjadi join atau apa namanya relasi ya 326 rekod itu. Nah, untuk triknya ya, Anda lakukan dulu apa namanya? Filter baru dijoinkan gitu ya. Filter baru dijoinkan. Caranya begini. Ya, jadi ini tidak langsung ke tabel ordernya tapi Anda buat semacam meta tabel hasil dari query. Nah, jadi sama, kita query-nya ke order ya, select bintang, misalkan from order, misalkan gitu ya. Kemudian where-nya ini saya pindah, ya, where-nya ini saya pindah, where-nya ini saya pindah, taruh di sini, from order gitu ya, dalam kurung SA. Nah, jadi yang mau dijoinkan itu saya filter dulu. Bukan terbalik. Kalau tadi kan dijoinkan baru difilter. Nah, itu nanti akibatnya maka semua rekod yang ada di order ya akan dijoinkan dulu dengan tabel B, dengan tabel customer, baru difilter. Ya kalau cuma ada 326 rekod, tapi kalau sudah ratusan ribu rekod, maka itu akan memakan waktu yang agak lama. Kalau ini kita filter dulu, baru hasil filternya. Ya, contoh misalkan rekod di order itu keseluruhannya ada 100.000 rekod misalkan. Maka kalau dengan cara yang tadi 100.000 rekod itu akan dijoinkan dulu dengan customer. Baru nanti diambil misalkan yang sesuai syarat cuma 10. Berarti dia hanya mengambil 10 rekod dari 100.000 rekod yang sudah dijoinkan. Nah, ini sangat mubazir. Kalau dengan cara begini, kita ngambil yang 10 dulu, 10 rekod dulu yang memenuhi syarat itu, kemudian baru dijoinkan. Jadi proses joinnya itu hanya terjadi pada 10 rekod, gitu ya. Kita lihat hasilnya apakah sama dengan 111 yang dihasilkan dengan cara yang tadi. Kita run. Sebentar. Oh ya, sebentar. Nah, ini tidak bisa pakai using lagi berarti ya. Kita harus menggunakan on. Nah, A titik. Ini. Oke, kenapa kalau kok tidak bisa tadi pakai using? Karena hasilnya ini tidak memiliki primary key gitu ya, dianggap tidak memiliki primary key. Nah, sekarang oh ya, ini ya. Sebentar. Oh, ya. Ya, hasilnya oh, ini B, saudara. Nah, hasilnya sama, 111 ya.
Bentar, mestinya tadi bisa juga mesti pakai using. Kita coba ya using cara sederhana tadi. Kalau hasilnya 111 berarti bisa. Oh ya, tetap tidak bisa ya, karena yang ini, yang hasil query pertama ini, subquery ini dianggap tidak memiliki primary key. Jadi salah satu ini on-nya ya. Bisa ya. Nah, sama hasilnya ya. Jadi menggunakan using itu yang penting ada field yang sama ya di antara dua objek tabel atau meta tabel ini. Nah, bedanya tadi ya, kalau yang cara pertama langsung dijoinkan dulu tabelnya baru difilter menggunakan where, itu berarti ada proses menjoinkan 326 record dengan tabel customer ya, 326 record yang ada di order dengan tabel customer baru difilter untuk mengambil 111 record ya. Tapi kalau ini kita filter dulu 111 record hasilnya baru dijoinkan. Jadi yang dijoinkan cuma yang 112 record, yang lainnya tidak dijoinkan ya. Di prosesnya akan lebih cepat. Sampai di sini ada pertanyaan saudara? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau Anda menemui kasus semacam ini, ya, menjoinkan dua tabel kemudian ada filternya, maka saran saya lakukan filter dulu, baru dijoinkan. Itu akan lebih cepat prosesnya. Nah, kalau data yang Anda joinkan itu cuma sekitar ratusan gitu ya, ratusan record, mungkin perbedaan waktunya tidak terlalu lama. Tapi kalau sudah ratusan ribu, bahkan mungkin 1 juta lebih, misalkan itu ya record ya yang ada di tabel yang mau dijoinkan, maka lakukan semacam itu. Ya, sehingga nanti akan memperoleh proses respon time-nya yang lebih cepat. Oke. Ada pertanyaan saudara? Ada? Ada, halo. Mohon responnya. Lanjut ya. Oke. Baik. Nah, kemudian sekarang misalkan loh ya, kita mau menampilkan ya laporan tiap bulan. Kalau ini kan laporan untuk tahun 2003 saja. Nah, sekarang misalkan kita mau bikin laporan siapa saja ya customer yang melakukan order di setiap bulannya, gitu ya. Bulan 1, 2, 3, 4, 5 misalkan di tahun 2003 misalkan gitu ya. Nah, bagaimana contohnya ini? Contoh Excelnya misalkan begini. Nah ini nanti tahunnya 2003 ya misalkan ya. Nah, jadi ini si Ben ya, customer number 121 itu di Januari melakukan order ya. Nomor ordernya ini. Ya, di bulan 2 tidak ada order dan seterusnya. Kemudian ada yang melakukan order yang 2 kali, ini 1 kali ya. Ya, kira-kira semacam inilah ya. Jadi nanti membuat laporan yang monthly ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Ini tentunya melibatkan dua tabel ya, customer ya, kemudian order ya. Tapi ordernya itu di setiap bulannya nanti join juga dengan di bulan 1 itu joinnya dengan order, join 2 juga dengan order, di bulan 3 dengan joinnya dengan order dan seterusnya. Ya. Nah, karena menjoinkan dengan tabel order beberapa kali, maka
triknya adalah kita menggunakan bukan mengcopy tabel ordernya beberapa kali, enggak, tapi kita mengaliaskan tabel ordernya itu menjadi beberapa kali. Ya, kita contohkan dulu ya. Jadi kita balik sekarang ya, karena maunya apakah seorang customer itu melakukan order di setiap bulannya atau tidak gitu ya. Berarti gini ya. Kita balik. Ya, jadi ini jadi A, yang menjadi tabel A itu adalah customernya. Tidak usah panjang-panjang, saya menggunakan customer number dan customer name, kemudian ya ini B customer order ya. Oke, gitu. Satu bulan dulu aja ya. Jadi from order SA ya, SA, kemudian live join dengan ini customer ya, customer ya, live join order ya, using ini ya. Nah, kalau begini kan jadinya ini masih apa namanya, masih semua bulan ngumpul di sini ya, masih semua bulan masih ngumpul di sini ya. Oke. Sekarang kolom ini atau statusnya saya tidak perlu ya, biar sederhana ya. Jadi order number dan order date ini untuk semua bulan dan semua tahun ya, yang terjadi pada masing-masing customer. Nah, sekarang kita rubah sedikit, yang ini order number, order date, dua kolom pertama ini adalah order number dan order date yang terjadi di bulan Januari tahun 2003 misalkan gitu ya. Kemudian dua kolom berikutnya adalah order number dan order date yang terjadi di bulan 2 tahun 2003. Caranya sama dengan tadi. Kita bikin select ya. Kita bisa bintang untuk mengambil semua field yang ada di order ya, sederhananya begini, atau fieldnya saja yang mau ditampilkan, order number dan order date misalkan gitu ya. Oke. Nah, from sesuai bintang, from orders gitu ya, where turun dulu. Okay. Where month year ya, year month ini 2003 01. Coba dulu. Nah, saya pakai yang aja. Ya 2003 and monnya oh sorry tadi benar kok nah, month dari order
order D, terusnya begini sama dengan 2003 1 gitu ya. SB sini kita coba dulu dan left join SB ya ini kalau ini mau ya satu-satu berarti ya. And mon order date sama dengan 1 ini sing. Nah ini tahun 2003 bulan 1 gitu ya. Ya ini yang terjadi ya hanya bulan 1 tahun 2003 ya. Jadi ini mencontohkan ya, bahwa si siapa ini Blursi Auto ya customer number 128 itu pada bulan Januari 2003 melakukan order ya dengan nomor ini pada tanggal ini gitu ya. Kemudian Miniwells ya ini tidak melakukan ya, order di bulan Januari ya. Europlus ini melakukan order di bulan Januari tahun 2003 dengan nomor order ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan beberapa bulan ya, bulan Januari, Februari, dan seterusnya, mungkin 1 tahun di tahun 2023. Caranya bagaimana? Ya, Anda tinggal ini ya, ini di copy ya, levelnya ini, gini. Live join kita ngambil yang bulan 2. Nah, hasil subquery ini ya, nah, ini dinamakan aliasnya C. Padahal ini sumbernya sama, antara B dengan C sama, tapi syaratnya yang berbeda dan untuk maksud yang berbeda. Ya kan sumbernya dari tabel order. Oke ya. Kemudian di sini kita kasih alias yang berbeda. S misalkan order number bulan 1 ya, atau 01 gitu ya. Kemudian yang di sini order ini order number 01, di sini order date 01, kemudian kita ngambil yang di C sama yang diambil ini tinggal rubah C di C gitu ya. Kan ini untuk bulan Februari. Kita lihat dulu. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini muncul. Jadi ini artinya customer number 131, customer name-nya Land of Toys ya. Di bulan Januari tidak melakukan order ya, tapi di bulan Februari tahun 2003 melakukan order dengan nomor order 10 ya, 10.107 ini nomor ordernya pada tanggal 24 Februari tahun 2003 ya. Nah, ini kadang di perusahaan nanti membutuhkan laporan semacam ini. Biasanya keuangan gitu ya. Contoh misalkan pengeluaran perusahaan pada tiap bulannya. Nah, berarti yang di sini adalah
perkiraan biayanya apa saja kalau di akuntansi gitu ya. Kemudian ini bulannya, ya. Itu sudah bulannya. Untuk bulan 3 sama ya, Anda tinggal copy dulu ini, ya. Model ini, copy paste. Ini bulannya bulan 3. Ini S-nya SD. Demikian seterusnya, ya. Di situ jangan lupa koma, ya. Ini D, ini D, ya. Ini bulan 3 atau bulan Maret ya. Nah, semacam ini perintahnya D, kemudian run, ya. Hasilnya ini hasilnya ya. Bisa terus ini. Nah, misalkan bulan 5 ya. Copy. Bulan 4 sorry ya, bulan 4 GDE, dan ini di copy lagi. Ini jangan lupa begini. Hasilnya akan terus ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau bagaimana? Silakan. Halo, mau responnya? Halo. Jelas, Jelas jelas. ya. Oke. Itu beberapa trik ya. Jadi bisa jadi satu tabel itu dialiaskan menjadi banyak alias, sehingga ini membentuk sebuah meta tabel ya. Tidak perlu secara fisik di copy beberapa. Jadi kayak orders itu ya, tidak perlu di fisiknya. Misalnya nanti ada order 1, order 2, order 3 sampai order 12 itu ya. Nah, itu terjadi redundansi. Nah, dengan cara begini ya, membuat alias yang berbeda-beda walaupun dari sumber yang sama, itu kita lebih fleksibel. Artinya apa? Cukup nanti kalau ada perubahan, ada update itu ya di order saja. Ya, nanti tidak perlu merubah di banyak tempat. Kalau Anda copy secara fisik, berarti Anda harus merubah di banyak tempat untuk menjaga konsistensi. Oke ya. Berikutnya ya, Anda bisa mempelajari beberapa semacam subquery ya. Sebetulnya ini adalah subquery ya. Artinya ada select dalam select. Select utamanya kan ini. Dan ada select lagi ya. Itu subquery. Nantilah kita akan belajar sambil lalu membahas yang lainnya ya tentang subquery. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan. Ya, ini saya simpan dulu ya. Laporan bulanan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat view ya. Jadi kita di tabel ini kan mempunyai banyak tabel ya yang sebetulnya bisa dijadikan satu kesatuan ya.
Sehingga nanti from-nya ya tinggal mengacu ke sebuah view ya. View itu sebetulnya metatabel ya. Definisi dari apa namanya definisi definisi beberapa field ya yang kita ambil dari beberapa tabel ya. Kemudian kita berikan sebuah nama ya, metatabel. Nah, contoh misalkan kalau kita membuat metatabel dari skema apa namanya database semacam ini ya, kita harus mencari dulu kira-kira tabel apa yang kita jadikan acuan nyata ya. Jadi biasanya tabel transaksional ya. Kalau melihat ini ya, sebetulnya yang menjadi center of gravity-nya adalah di order detail ya, Jadi nanti order detail ini ya itu kan ada order number itu berelasi dengan ini karena menu-nya itu di sini gitu ya, menu-nya di sini dan order number ya. Order number nanti dilengkapi oleh customer ya. Jadi order detail itu dilengkapi oleh order dan produk ya. Nah, order number dilengkapi oleh customer sendiri dilengkapi oleh payment ya. Payment ada sendiri ya. Oke. Contoh misalkan lagi ya produk ya. Ini sebuah produk ada itemnya, produk lainnya ini ya. Tadi dari penjelasannya itu ya, penjelasannya ini. Oke. Kita bisa membuat view ya, metatabel tentang produk misalkan atau tentang order detail ya, Jadi kita bisa begini, cara bikin view ya, kemudian new view, jadi select from, kita misalkan dari order detail ya, dari order detail SA misalkan, kemudian dijoinkan dengan order, SP ya, usingnya order number ya. Kita tampilkan A titik order number, koma A titik product code, A titik quantity order, price each, order line number.
Nah, kemudian dari order kita ngambil B titik ini ya. Dari order kita ngambil order date ya. Order numbernya tidak perlu karena sudah ada di order detail gitu ya. Kita ngambilnya order date. Dan B titik required date, shipping date, shipper date ya. Status comment customer number. Customer number ya. Nah, kita lihat dulu ini, kita preview hasilnya seperti apa. Preview select order berdasarkan benar order number. Inner left join. Itu menghasilkan semacam itu. Di ini ceritanya ini untuk order number ya, ini 10.100 ya, itu ada 1, 2, 3, 4 item ya, 4 item atau detail order ya, di mana nanti kode produknya ya, kode produknya itu ini. Nah, kode produknya ini ya, kode produknya ini. Jadi ada 4 item ya, satu order itu ada 4 item produk ya, jadi order ya. Ini kuantitinya masing-masing. Terus siapa yang melakukan order ini ya. Nah, customer number 363. Nah, siapa namanya ya dari customer 363 ini dan apa nama produk dengan kode ini, kita akan joinkan gitu ya, joinkan dengan tabel yang lainnya ya. Kalau kita mau ngambil nama produk, berarti order detail dijoinkan dengan produk gitu ya. Tapi kalau mengambil nama customer, order dijoinkan dengan customer. Oke, kita lihat dulu. Nah, karena urutannya nanti order detail, kemudian produk code, ya saya rubah ini untuk yang ya langsung ini aja. Left join, coba kita lihat left join. Kita coba dulu left join dengan produk, gitu ya. SC using berdasarkan produk code
product code ya. Ini ya product code ya, karena saya rubah urutannya ya. Saya rubah urutannya ya, yang produk itu jadi B ya, yang order itu jadi C ya. Di sini B titik produk name, nah, sementara kita ngambil itu, kemudian B titik misalkan name produk line ya, produk line misalkan, kemudian yang field dari order itu saya kasih C semuanya. Nah, C ya. Oke, kita lihat hasilnya preview ya. Nah, ini sudah muncul di sini ya. Ini produk code-nya yang dari A atau dari detail produk, detail order ya. Ini produk name ya. Kalau mau dilengkapi ya tinggal tambahkan sini ya, sesuai dengan field yang ada di sini ya. Nah, kemudian dari order misalkan kita mau ngambil customer, maka order direlasikan dengan customer ya, mengambil nama customer ya. Nah, ini nanti nah, saya bikin live join-nya dulu ya. Live join dengan customer SD berdasarkan customer number ini ya. Oke, tinggal koma D titik customer name ya, kemudian D titik address, misalkan address line 1, D titik address line 2, D titik city misalkan. Nah, contoh ini kita preview ya, hasilnya ini muncul ya. Nah, muncul semuanya. Nah, kemudian ya, customer ini dia memiliki apa ya, salesnya siapa gitu ya. Nah, ini sales representation employer number ya. Ini bisa dihubungkan ya ke sini ya. Jadi kita tampilkan dulu ya, jadi ya, koma D titik sales representation number ini ya. Nah, kemudian ngambil kalau begini, nah ini salesnya siapa gitu ya, salesnya siapa, ini dihubungkan dengan employer ya. Nah, karena di sini berbeda ya, nama field untuk primary key dan foreign key di customer dengan primary key di employers ya, kita harus menggunakan on, jangan menggunakan missing ya. Di live join ya, dengan employers as on, kita menggunakan on D titik sales representation number sama dengan
E titik E titik employer number. Kemudian dari E itu kita ngambil E titik namanya, nama pertama dan last name-nya, misalkan. Kemudian apalagi yang diambil, email, misalkan ya. Contohnya itu kita lihat reviewnya, ya. Nah ini cukup lengkap sudah ya. Jadi dari ini ya, dari ini saja kita sudah menghubungkan 1, 2, 3, 4, 5 tabel ya, 5 tabel. Jadi dari order, detail order ke produk. Nanti kalau produk ke produk lain bisa dihubungkan gitu ya. Kemudian order ke customer, customer ke employer ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya query semacam ini ya kita namai, kita beri nama gitu ya untuk menjadi meta tabel ya. Jadi kita buatnya di view, kita save ya. Save misalkan view 01 ya misalkan gitu ya. Nah, ini sudah menjadi meta tabel. Nah, kita bisa memanggilnya nanti dengan cara begini ya. New query. Ya. Sehingga seperti tabel biasa. Nah, select, misalkan select bintang from ya, view. Sama begini. Nah, hasilnya nanti seperti tadi. Jadi ini meta tabel ya view-nya. Tidak secara fisik ya ada, tapi secara logik yang dia ada. Adanya secara logik. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Trik untuk menjoinkan beberapa tabel untuk keperluan pengambilan data ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan saudara sebelum saya akhiri. Oke, cukup. Halo. Cukup, Pak. Oke ya, baik. Kalau begitu saya akhiri ya. Nanti videonya ini akan saya upload di YouTube untuk Anda pelajari secara mandiri ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.